Selamat pagi Bapak Ibu yang kami hormati, para peserta konferensi internasional tahunan IAPA 2025. Selamat datang di Graha Cendana Universitas Nusa Cendana Kupang. Kami mohon kepada seluruh peserta untuk dapat mengaktifkan silent mode atau mode senyap pada handphone masing-masing. Good morning, distinguished participants of the IPA 2025 Annual International Conference. Welcome to Graha Cendana Nusa Cendana University, Kupang. Please proceed to the registration desk to confirm your attendance, collect your conference materials, and wear your official ID badge. Kami ucapkan selamat datang dan selamat pagi pada Gubernur Nusa Tenggara Timur yang telah memasuki Aula Graha Cendana. Ladies and gentlemen, we now begin the official opening ceremony of the IAPA 2025 Annual International Conference.
Kita berikan aplaus yang meriah untuk welcoming dance yang dipersembahkan oleh Universitas Nusa Cendana. Baik, terima kasih kepada adik-adik mahasiswa yang sudah menampilkan tarian tradisional Nusa Tenggara Timur. Dan ini adalah bentuk penghargaan bagi tamu kehormatan pemberian Oko Mama. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menerima pemberian istimewa dari Universitas Nusa Cendana. Hadirin yang terhormat, tibalah saatnya kita memasuki upacara pembukaan IAPA 2025 Annual International Conference. Hadirin dimohon berdiri, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ladies and gentlemen, please rise for the singing of the Indonesian National Anthem, Indonesia Raya. We will sing the Undana March, a symbol of pride and unity for our host institution, Nusa Cendana University. Menyanyikan Mars Universitas Nusa Cendana. Terima kasih Bapak Ibu hadirin, dipersilakan duduk kembali. Distinguished participants, please be seated. Hadirin yang kami hormati,
Marilah kita awali kegiatan hari ini dengan penuh rasa syukur atas kehadiran Tuhan yang Maha Esa. Izinkanlah terlebih dahulu kami menyapa para tamu kehormatan pada hari ini. Yang terhormat Gubernur Nusa Tenggara Timur, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati Wali Kota Kupang yang diwakili oleh PLH Sekda Kota Kupang, Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Ketua DPP IAPA beserta seluruh jajarannya, Bapak Ibu Mitra Kerja yang berkesempatan hadir, singkatnya seluruh hadirin yang berbahagia. Mengawali kegiatan konferensi pada pagi ini, kami mengajak kita sekalian mendengarkan sambutan dari Gubernur Nusa Tenggara Timur kepada Bapak Emmanuel Melkiades Lakalena, SSI APT, kami persilahkan. Ladies and gentlemen, we are about to begin our program. We will hear the remarks by the Governor of East Nusa Tenggara. Please welcome the Honorable Mr. Emmanuel Melkiades Lakalena. Dana beserta segenap jajaran, seluruh tamu undangan dari berbagai daerah se-Indonesia, Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote, dan dari seluruh dunia yang hadir secara fisik maupun secara virtual. Tepuk tangan buat semua peserta yang sudah hadir pada hari ini dari seluruh daerah se-Indonesia dan juga dari berbagai negara sedunia. Para pembicara, mitra kerja, dan juga tentunya perwakilan dari berbagai institusi, Bawaslu dan berbagai institusi yang hadir pada hari ini. Shalom, Salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Distinguished ladies and gentlemen, good morning, welcome to NTT. Puji syukur kehadirat Tuhan, karena pada hari ini kita bisa memulai acara yang penting ini. Acara Indonesian Association for Public Administration International Conference 2025 dengan suasana yang sangat baik ini. Terima kasih buat Universitas Nusa Cendana yang telah menjadi tuan rumah, serta IAPA yang senantiasa menjadi wadah penting bagi ilmu dan praktik administrasi publik di Indonesia. Hadirin yang saya hormati, kita hidup di tengah era yang bergerak cepat. Digitalisasi, kecerdasan buatan, dan tata kelola berbasis data menuntut birokrasi untuk lebih adaptif, transparan, dan inklusif. Dalam kecepatan perubahan ini tentunya kita tidak boleh kehilangan arah dan kehilangan akar. Tradisi, nilai, dan kearifan lokal adalah fondasi yang menjaga agar inovasi tidak kehilangan jati diri bangsa dan juga akar budaya di mana birokrasi hadir. Tema konferensi hari ini, Ingenious Public Administration, Bridging Tradition, Innovation and Governance for a World-Class Public Sector, tentu mengingatkan kita semua bahwa perubahan seperti apapun juga harus kembali kepada tempat di mana perubahan itu akan berdampak.
bahwa ide perubahan itu bisa muncul dari Norwegia, bisa muncul dari Korea Selatan, bisa muncul dari Timor Leste, bisa muncul dari Papua, bisa muncul dari Aceh, bisa muncul dari mana saja. Yang penting bahwa ide dan perubahan itu dia berdampak di mana titik perubahan itu akan dilakukan di masing-masing tempat. Disinilah titik dan relevansi dari diskusi dan juga tema hari ini, dari tema konferensi hari ini, di mana seluruh perubahan yang akan dilakukan itu harus berdampak pada tempat di mana perubahan itu bergerak. Pemerintah Provinsi NTT mencoba menerjemahkan berbagai tata kelola nilai-nilai luhur yang ada di kehidupan NTT harus bertaut dengan apa yang menjadi ide, gagasan, nilai yang berkembang dalam berbagai teori yang muncul di berbagai belahan dunia. Karena itu ketika berbicara tentang inovasi dalam pemerintahan, kita tidak bisa menjalin mentah-mentah dari mana saja. Tidak bisa ide yang berkembang dan bertumbuh baik di satu daerah itu otomatis bisa bergerak dan juga bertumbuh di daerah yang lain. Butuh adaptasi, butuh kontekstualisasi. Inilah semangat yang membuat antara teori yang tentunya itu bersifat universal atau bersifat diskursus yang bisa diterima di mana-mana, ketika akan dipraktekkan dia butuh dengan nilai-nilai lokal, situasi lokal yang harus kemudian juga dijawab dengan baik. Di NTT misalnya, spirit tentang gerakan beli NTT. Bagaimana kita bisa membeli potensi-potensi yang kemudian sudah diproduksi di sini menjadi bagian dari sektor ekonomi yang bergerak di Nusa Tenggara Timur. Kemudian juga One Village One Product. Setiap desa, kelurahan juga kita dorong untuk menghasilkan produk-produk unggulan. Yang itu juga kemudian bisa masuk dalam sistem ekonomi yang berputar di setiap daerah. Sekarang berkembang menjadi One Community One Product, One School One Product. Bisa juga menjadi berbagai One Class One Product dan juga berbagai bentuk lain yang bisa kita lakukan. Ini semua kita lahirkan agar mendorong agar produk-produk lokal yang kemudian bisa bernilai ekonomi yang baik ini bisa juga dihasilkan dan kemudian menjadi bagian dari sistem ekonomi yang bergerak di Nusa Tenggara Timur. Dan pasarnya kita akan siapkan namanya NTT Mart. Di mana di tempat ini adalah jembatan antara produksi masyarakat dari berbagai latar belakang tersebut bertemu dengan pasar, baik pasar yang ada di Nusa Tenggara Timur, yang ada di Indonesia maupun juga di level global. Saya berharap agar nanti peserta IAPA kali ini dalam senggang-senggang waktunya bisa juga mengunjungi NTT Mart yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi NTT yang ada di Jalan Palapan. Nanti itu Pak Wagub nanti yang sebagai jembatannya, karena ini Pak Wagub ini bagian dari Undana saat ini. Tadi saya cek tadi Prof. Alo, S2 di mana tadi? S2 di USU katanya. Oh kalau berarti S2 di USU berarti di tempat kampung halaman istri tercinta. S3 balik lagi ke akarnya, ke Undana. Tepuk tangan dulu buat Undana nih. Karena Pak Wagub nih S2 aja di kampung halaman istri di USU di Medan sana. Hadirin yang saya hormati, konferensi ini pasti akan melahirkan banyak gagasan-gagasan berharga untuk penguatan e-government dan tata kelola digital, sehingga strategi kolaborasi lintas sektor untuk mencapai pembangunan yang berkeadilan bisa kita buat di Nusa Tenggara Timur. Untuk itu, tentu saya berharap agar berbagai catatan, rekomendasi, hasil dari konferensi yang baik ini, yang agung ini, bisa betul-betul menjadi bagian dari wujud catatan ilmiah yang bisa dipublikasikan juga secara ilmiah, bisa juga kemudian dipakai sebagai rekomendasi kebijakan bagi kami yang ada di birokrasi saat ini, dan kemudian ini bisa memperkuat juga baik itu Kota Kupang, Provinsi NTT, dan khususnya Undana sebagai pusat pengetahuan dan inovasi kebijakan publik. Di NTT sendiri kami juga sebenarnya sudah mengeluarkan juga peraturan 2023 bahwa setiap perangkat daerah itu wajib memiliki minimal 5 inovasi. Jadi inovasi itu harusnya dibuat oleh perangkat daerah itu minimal 5 inovasi. Yang juga itu menjadi bagian dari inovasi yang harus kemudian juga dikumpulkan dan diberikan kepada pemerintah pusat di Jakarta. Dari inovasi yang kemudian muncul ini, kita memang melihat bahwa metode yang paling memungkinkan pelayanan publik hari ini berjalan dengan baik adalah perlu ada transparansi yang sebesar-besarnya, membuka ruang publik untuk terlibat,
terus meningkatkan akuntabilitas dan juga kinerja dari para birokrat, dari seluruh aparat pemerintah, dan tentunya yang diukur terakhir adalah mesti ada dampak. Kami sekarang setiap minggu di pemerintah Provinsi NTT, setiap mulai dari hari Senin, diukur terakhir dari Jumat, mengukur kinerja dan juga dampak dari ASN per unit. Sehingga kemudian dari ukuran yang kita buat per minggu ini, berbagai progres pencapaian yang kita sudah lakukan atau belum sempat tercapai, bisa kita evaluasi dengan baik. Dan ternyata metode yang juga sangat membantu untuk kita bisa membuat perkembangan kinerja dari seluruh proses ini berjalan dengan baik adalah metode digitalisasi. Memang digitalisasi ini adalah tempat yang paling baik untuk kita bisa membuat agar seluruh proses ini bisa terbuka, dipertanggungjawabkan dan tidak disampaikan dengan ada tambahan, pengurangan, tapi dengan apa adanya. Dan sekali lagi, semua proses ini dia harus berdampak jadi administrasi publik yang paling tepat dan paling tinggi ketika yang dibuat itu berdampak bagi pelayanan publik, berdampak bagi masyarakat banyak. Akhirnya, masa depan administrasi publik adalah masa depan yang manusiawi, yang menghargai pengetahuan lokal, membuka ruang partisipasi, dan menumbuhkan semangat kolaborasi. Dari Kupang, Bumi Floba Morata, dari Nusa Tenggara Timur, mari kita kirimkan pesan kepada dunia bahwa kemajuan sejati lahir dari keseimbangan antara tradisi dan juga inovasi. Tidak dibuka ya? Dibuka. Dengan memohon rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan atas restu hadirin sekalian, di situ. Untuk itu saya bersama-sama dulu kalau bagian mengetuk gong, kalau bisa bareng-bareng mungkin dengan Prof. Agus, dengan Pak Panitia dari Kupang, Pak Wagub kita bareng-bareng Pak Wagub. Pak Stan mungkin mewakili dari luar, Prof. Baik, terima kasih atas sambutan dari Bapak Gubernur Nusa Timur. Kita langsung melanjutkan acara kita, yaitu pembukaan secara resmi Konferensi Internasional Tahunan IAPA 2025 yang akan ditandai dengan pemukulan gong oleh perwakilan pimpinan Gubernur Nusa Tenggara Timur, Ketua DPD IAPA Pusat, dan Wakil Rektor 3 Universitas Nusa Cendana. Kepada para pimpinan yang kami hormati, dapat mengambil posisi. Kami sudah sepakat biar semua merasakan pukul gong, kita pukul satu-satu nih. Sekali lagi dengan memohon berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, kita akan buka acara hari ini dengan pemukulan gong satu-satu dari kami semua. Dengan demikian, secara resmi, Konferensi Internasional Tahunan IAPA 2025 resmi dibuka. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Ladies and gentlemen, the IAPA 2025 Annual International Conference is officially open. Bapak Ibu para pimpinan, kami undang untuk sesi foto bersama di atas panggung. Rekan media dan tim peliput bisa mengambil gambar dari bawah panggung. Seluruh rekan-rekan media, baik internal maupun eksternal yang meliput, kami undang untuk mengambil posisi di depan panggung. Kita lakukan sesi foto bersama, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Mohon izin Bapak para pimpinan, undana unggul dan berdampak. Undana unggul dan berdampak.
Terima kasih para pimpinan dapat mengambil kembali posisi semula di bawah panggung dan kita akan lakukan sesi foto bersama dengan seluruh peserta dan tamu undangan yang hadir. Kami undang rekan-rekan media dan tim peliput untuk mengambil tempat di atas panggung utama. Bapak Ibu kami undang untuk berdiri. Kita akan lakukan sesi foto bersama dengan para pimpinan yang telah dengan resmi membuka kegiatan konferensi tahunan IAPA 2025. Mohon izin para pimpinan, kami undang untuk yang lainnya bisa mengambil tempat di sisi kanan. Bapak, mohon izin bisa di sisi kanan. Ya, baik. Kita lakukan sesi foto dengan membentuk tangan U yang artinya undana unggul dan berdampak. Baik. Gaya yang kedua, request dari Bapak Gubernur, tangannya dikepal di dada. Di dada. Ayo bangun NTT. Ya, terima kasih rekan media, kita berikan aplaus yang meriah Bapak Ibu. Kegiatan kita hari ini telah resmi dibuka. Terima kasih kepada Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur yang telah membuka dengan resmi konferensi tahunan IAPA 2025 di Universitas Nusa Cendana. Sayangnya beliau harus mengikuti sidang paripurna DPR dan bergerak untuk menuju ke ruangan sidang. Baik, kita akan melanjutkan acara kita pada pagi hari ini. Sambil menantikan Profesor Agus Pramusinto, Bapak Ibu kami ingatkan sekali lagi bahwa sesuai dengan yang sudah kami sampaikan dalam program book, di jam 11 siang nanti akan dilaksanakan parallel session yang berlangsung di beberapa ruangan gedung pasca sarjana dan gedung ICT Center. Mohon Bapak Ibu para peserta dapat menyesuaikan diri dengan ruangan sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, kita melanjutkan kembali kegiatan kita pada pagi hari ini. Dengan hormat kami persilahkan Profesor Dr. Agus Pramusinto, MDA, selaku Ketua DPP IAPA untuk menyampaikan sapaan selamat datang. Please welcome Professor Agus Pramusinto, Chairman of the Indonesian Association for Public Administration, IAPA, to deliver his welcome remarks. Prof. Agus, the floor is yours. Your Excellency, Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, the Honorable Mayor of Kupang, yaitu yang mewakili, distinguished Rector and Dean of the Faculty of Social and Political Science, Undana, our respected keynote speakers, presenters, and guests, ladies and gentlemen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and good morning. On behalf of the Indonesian Association for Public Administration, I warmly welcome all of you to this conference on indigenous public administration. We are deeply grateful for your presence. Your participation brings energy, ideas, and meaning to this important academic event.
Thank you for coming to Kupang and helping us celebrate collaboration. The theme of this conference is both timely and significant. Indonesia is home to extraordinary diversity, hundreds of ethnic groups, languages, customs, and political realities that differ across islands. This rich mosaic reminds us that governance cannot be one size fits all. Each region has its own wisdom and traditions that shape how communities solve problems and maintain harmony. For these reasons, a system of government must recognize the importance of decentralization and local participation. A strong nation does not erase local character. Instead, it allows it to flourish within a unified framework. For decades, our administrative structures have been heavily influenced by Western models, rational, formal, and bureaucratic. These systems have brought discipline and order, but they do not always reflect the communal spirit and indigenous leadership that exists in our villages and local communities. Perhaps it is time for us to reflect critically on what we have adopted and seek a balance between modern administrative practices and the traditional wisdom that has long guided our society. This is what makes our conference so meaningful. It provides a space to discuss how indigenous knowledge can enrich public administration in Indonesia. And it is something we can be proud of, not only because of the theme, but because of the enthusiasm of all participants in this conference. Despite Kupang's distance from major academic centers in Java, we are delighted to see so many of you here. Your commitment shows that intellectual passion knows no boundaries. This forum is also an opportunity to build relationships between scholars from large and small universities, between public and private institutions, and between senior academics and young researchers. Beyond papers and presentations, we hope that this event fosters dialogue, friendship, and collaboration. Throughout the sessions, I invite you to share your findings, ask questions, and give feedback. Let this be a space of mutual learning where ideas are exchanged openly and respectfully. We also hope that discussion here will lead to future cooperation, joint research, student exchanges, and partnerships that strengthen our understanding of how local values can guide effective governance. Before closing, allow me to express my sincere appreciation to my colleagues from Universitas Nusa Cendana for their dedication and hard work in preparing this event. Their commitment makes today possible. And finally, I apologize for any shortcomings during the conference. As the chair of IAPA, I take full responsibility and thank you for your understanding. Once again, thank you for being here. Let us use this moment to rediscover and celebrate an indigenous public administration, one that is proudly rooted in Indonesian identity, yet open to global dialogue. Thank you, and I wish everyone a productive and inspiring conference. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, next we welcome the Honorable Vice Governor of East Nusa Tenggara, Mr. Johnny Asadoma. Kepada Bapak Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, kami persilahkan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Salam, salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu,
Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam damai, salam bahagia, dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Bapak Presiden of the IAPA, Profesor Agus. Yang saya hormati Dekan Visip Undana, Dr. William Jani, yang mewakili Wali Kota Kupang, special guest or our keynote speaker, Mr. Professor Sten Christiansen, Professor Kwon Gi Hyun from Korea, and also keynote speaker, His Excellency Agustinho Letencio de Deus, Presiden Timor-Leste Civil Service Commission. Yang saya hormati Civitas Akademika Universitas Nusa Cendana, yang saya hormati dan saya muliakan seluruh peserta Kongres dan Konferensi IAPA dari seluruh Indonesia yang hadir baik secara offline pada pagi hari ini maupun secara online. Demikian juga for all the keynote speakers and participants that join this conference and congress through online. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan sebuah topik atau materi yang berjudul Menuju Pendidikan Digital Berkeadilan, Mereformasi Kerangka Kebijakan Publik. Seperti kita ketahui bahwa transformasi digital adalah takdir peradaban modern yang terus berkembang. Di dalamnya pendidikan harus menjadi arena yang menjamin kesetaraan dan keadilan akses. Pemerintah telah menetapkan visi besar untuk mengintegrasikan teknologi digital demi mewujudkan sistem pendidikan yang tangguh. Namun, visi besar ini diuji oleh realitas kompleks di tingkat implementasi, khususnya di wilayah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Hari ini kita akan melakukan analisis strategis mengenai sistem administrasi kebijakan publik di sektor pendidikan menengah dengan memfokuskan perhatian pada dinamika implementasi di daerah 3T ataupun daerah-daerah kepulauan. Tujuan presentasi ini adalah untuk menegaskan kebutuhan mendesak akan reformasi kerangka implementasi kebijakan publik dalam bidang pendidikan tingkat menengah secara digital untuk menjamin prinsip inklusivitas dan keadilan di tengah-tengah tantangan geografis dan struktural. I'm sorry for the special guest or our keynote speaker from foreign countries. I have to deliver this in Bahasa first, and then if I don't know I have time or not to also deliver in English, but at least I mean I will give you my paper, okay, after this speech. Okay. Pertama, konteks dan tantangan kebijakan yang mendesak, konteks administrasi publik dan urgensi digital di daerah 3T, kesenjangan digital sebagai defisit administratif, implementasi digital di wilayah 3T menghadapi kesenjangan digital yang struktural. Kesenjangan ini bukan sekadar masalah teknis, ia adalah defisit administrasi publik yang gagal memastikan pemerataan sumber daya digital. Realitas ini menunjukkan bahwa terdapat dislokasi kebijakan yang serius, di mana kebijakan yang dirancang untuk pemerataan justru memperlebar gap
di antara para aktor-aktor pelaku kebijakan publik di tingkat bawah. Fokus dan pertanyaan sentral yang harus dijawab oleh sistem. Analisis ini diarahkan untuk memberikan kerangka solusi bagi wilayah 3T. 3 pertanyaan sentral harus dijawab secara tegas oleh sistem administrasi publik saat ini. Yang pertama, mengapa sistem implementasi kebijakan pendidikan digital inklusif di daerah 3T berada pada status yang boleh dikatakan tidak optimal. Yang kedua, apa faktor determinan, struktural, kelembagaan, dan juga perilaku yang menghambat optimalisasi implementasi kebijakan publik tersebut. Yang ketiga, bagaimana kita merumuskan sebuah model implementasi kebijakan yang baru, yang secara spesifik, adaptif terhadap tantangan sosial, ekonomi, dan geografi di wilayah kepulauan 3T. Fondasi teoritis kebijakan. Landasan teoritis kritik terhadap model implementasi klasik. Setiap kebijakan harus mencapai policy fit, yakni kesesuaian ideal antara desain kebijakan di tingkat pusat dengan kapasitas administrasi dan kondisi lingkungan di tingkat pelaksana. Kegagalan mencapai policy fit adalah akar dari jurang implementasi. Model implementasi klasik yang berfokus pada variabel linear seringkali gagal menjelaskan kompleksitas pelaksanaan di daerah 3T dengan keterbatasan struktural yang multidimensi. Kebutuhan variabel konseptual baru untuk reformasi. Pengalaman di wilayah kepulauan menunjukkan bahwa kerangka kebijakan konvensional harus diperluas. Kami mengusulkan 3 determinan kunci yang harus diintegrasikan ke dalam rumusan kebijakan baru. Yang pertama, perilaku manusia atau human behavior, fokus pada disposisi, sikap, dan motivasi para aktor birokrasi di tingkat lapangan atau street level birokrasi di wilayah 3T. Yang kedua, kebijakan afirmatif policy, prinsip yang menuntut alokasi sumber daya digital secara proporsional, bukan seragam, untuk menutup ketimpangan struktural di wilayah 3T. Dan yang ketiga, kemauan politik atau local political will, komitmen politik pimpinan daerah yang kuat, baik legislatif maupun eksekutif, sebagai prasyarat utama keberhasilan implementasi di daerah dengan tantangan geografis yang berkepulauan. Berikutnya, pendekatan untuk analisis kebijakan strategis. Paradigma analisis interpretif dan dalam kebijakan. Analisis ini berlandaskan pada pendekatan interpretif. Tujuannya adalah memahami secara mendalam dinamika interaksi, interpretasi, dan tindakan diskresioner yang dilakukan oleh para aktor kebijakan di lapangan saat menghadapi keterbatasan sumber daya dan regulasi yang seringkali kaku di daerah 3T. Fokus diagnosis dan data primer untuk strategi. Argumentasi strategis ini didukung oleh telaah dokumen kebijakan yang komprehensif dan observasi mendalam terhadap kondisi di lapangan. Fokus diagnosis diarahkan pada evaluasi kondisi fisik infrastruktur digital seperti ketersediaan listrik, jaringan, perangkat keras, perangkat lunak, dan sebagainya. Analisis desain dan relevansi program peningkatan kapasitas guru, serta mekanisme tata kelola dan alokasi anggaran digital di tingkat daerah. Analisis kebijakan dan diskusi.
Mengapa sistem gagal? Mengurai kegagalan implementasi kebijakan di daerah 3T. Proporsi terbesar dari pidato ini didedikasikan untuk membahas secara rinci faktor-faktor yang menyebabkan kebijakan pendidikan digital inklusif di daerah 3T tidak efektif. Realitas di lapangan menggarisbawahi adanya jurang implementasi yang cukup sistematis. Sistem implementasi kebijakan digital secara konsisten menunjukkan status tidak optimal di daerah 3T. Indikasi terkuat adalah 1, policy output and outcome yang timpang. Capaian penyediaan infrastruktur digital dan pencapaian literasi digital sangat timpang antara sekolah yang ada di pusat kota dan sekolah yang ada di daerah pinggiran ataupun di daerah kepulauan. Yang kedua, lemahnya tata kelola administrasi. Adanya kelemahan sistematis dalam tata kelola keuangan dan alokasi anggaran pendidikan digital yang memperburuk disparitas pendanaan di daerah dengan sumber daya yang terbatas. Analisis disparitas struktural dan sumber daya. Aspek paling kritis dari hambatan implementasi adalah disparitas alokasi sumber daya. Yang pertama, alokasi anggaran yang tidak berkeadilan. Mekanisme alokasi dana digital seringkali dilakukan tanpa sistem prioritas yang kuat untuk sekolah di daerah 3T yang tertinggal. Pengalokasian dana secara seragam mengabaikan dan memperburuk ketimpangan struktural. Yang kedua, ketimpangan infrastruktur fisik. Observasi menunjukkan kontras yang tajam dalam kepemilikan dan kondisi perangkat keras. Sekolah swasta kecil dan sekolah di wilayah terpencil atau di kepulauan menghadapi keterbatasan perangkat yang cukup parah yang mengharuskan mereka bergantung pada inisiatif sendiri. Kendala geografis dan kapasitas SDM. Kondisi geografis daerah kepulauan merupakan tantangan dalam pemanfaatan teknologi digital. Yang pertama, stabilitas jaringan dan energi. Banyak sekolah menghadapi masalah koneksi internet yang tidak stabil atau blank spot ditambah dengan isu pasokan listrik yang tidak andal atau tidak lancar. Kemudian berikutnya, kesenjangan kompetensi guru. Terdapat ketidakmerataan dan ketidaksetaraan penguasaan kompetensi pedagogi digital antar guru. Program peningkatan kapasitas yang diselenggarakan seringkali tidak kontekstual dan gagal mentransformasi teknologi digital menjadi alat peningkatan kualitas pembelajaran yang efektif. Guru di daerah 3T membutuhkan pelatihan yang lebih spesifik, adaptif, motivatif, dan inovatif agar dapat menghadapi tantangan yang ada. Kritik terhadap desain dan formulasi kebijakan. Kelemahan implementasi di daerah 3T sebagian besar berakar pada desain kebijakan itu sendiri. Yang pertama, kurangnya responsivitas kebijakan. Kebijakan digital cenderung bersifat one size fits all, dan gagal merespons kebutuhan spesifik jenjang sekolah. Misalnya perbedaan perangkat yang dibutuhkan antara SMA akademik dan SMK kejuruan. Yang kedua, fragmentasi SPBE. Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di sektor pendidikan di daerah 3T masih bersifat parsial. Hal ini menghambat integrasi data yang diperlukan untuk perencanaan digital yang akuntabel dan efisien. Analisis faktor perilaku. Aspek perilaku
aktor administrasi adalah penentu krusial di daerah terpencil. Yang dimaksud aspek perilaku atau human behavior di sini adalah mindset dan attitude atau sikap dari eksekutif, legislatif, kepala sekolah, guru dan murid terhadap perkembangan teknologi informasi digital yang sangat pesat. Apakah mereka menganggap perkembangan ini suatu tantangan atau ancaman dalam menyiapkan masa depan siswa, atau sebaliknya, menganggap ini dengan datar atau ya biasa-biasa saja. Mindset dan attitude ini dapat dilihat dalam dua aspek. Yang pertama, responsive attitude, keberhasilan yang terjadi di beberapa sekolah seringkali didorong oleh inisiatif adaptif individu dari kepala sekolah atau guru yang memiliki motivasi intrinsik tinggi menembus batasan struktural. Yang kedua, resistant attitude, sikap resisten terhadap perkembangan teknologi digital, dan sebagian aktor birokrasi dan guru menjadi penghambat sistematis. Ketiadaan mekanisme motivasi yang efektif gagal mendorong perubahan perilaku yang proaktif. Analisis kemauan politik dan kebutuhan afirmatif. Dua variabel penentu yang harus menjadi fokus reformasi administrasi publik dalam bidang pendidikan menengah berbasis teknologi digital, yaitu yang pertama adalah local political will. Keberhasilan kebijakan digital menuntut komitmen politik yang responsif dan integratif dari eksekutif dan legislatif yang tercermin dalam prioritas RPJMD, APBN, dan Perda. Tanpa kemauan politik lokal yang positif, kebijakan nasional akan mengalami dislokasi. Yang kedua, prinsip kebijakan afirmatif. Kebijakan harus mengandung unsur afirmatif, menuntut alokasi sumber daya yang proporsional berdasarkan tingkat kesenjangan, bukan keseragaman. Hal ini harus diwujudkan melalui desentralisasi afirmatif untuk menutup kesenjangan secara konsisten dan komprehensif. Sintesis kegagalan kebijakan. Secara sintesis, kegagalan implementasi di daerah 3T menunjukkan bahwa kebijakan digital saat ini menciptakan dislokasi kebijakan karena ketidakmampuan sistem administrasi publik daerah untuk menyelaraskan regulasi top-down policy dengan realitas bottom-up atau bottom-up reality. Ya. Kegagalan ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Top-down policy plus weak local political will plus weak response street level birokrasi plus dislocated implementation sama dengan ineffective public policy. Analisis ini menekankan bahwa reformasi harus berfokus pada sintesis antara kebijakan pusat, daerah, dan sekolah agar mampu menyiapkan siswa menjadi SDM unggul yang mampu menghadapi tantangan zaman. Implikasi terhadap teori implementasi. Kondisi di wilayah 3T menyediakan studi kasus yang kuat untuk mengkritik implementasi kebijakan yang bersifat seragam. Yang pertama, kritik terhadap model sentralistik. Kebijakan yang inklusif dirancang secara terpusat. Ketika dihadapkan pada ketimpangan struktural dan geografis, justru berisiko memperlebar kesenjangan dan prestasi akademik siswa. Yang kedua, relevansi model Grindel. Situasi ini menegaskan pandangan bahwa implementasi adalah arena konflik, dinamika kepentingan, kekuasaan, dan alokasi sumber daya dalam proses pelaksanaan digital menjadi penghambat utama yang menuntut pendekatan yang lebih holistik dan berorientasi pada keadilan sosial. Kerangka model baru dan kontribusi
konseptual. Ya. Saya menawarkan model implementasi Asadoma. Ya. Yang pertama, model implementasi sebagai kontribusi konseptual strategis disajikan model implementasi kebijakan digital inklusif model Asadoma. Model ini memadukan determinan, implementasi klasik, dan 3 kebaruan konseptual. Model ini memperkuat dan memperluas model klasik dengan penekanan pada 3 pilar administrasi yang dioptimalkan. Yang pertama, kebijakan afirmatif. Para aktor perlu merumuskan kebijakan digital yang berdasarkan data kondisi real setiap sekolah dengan prioritas alokasi dana secara proporsional di daerah 3T. Yang kedua, local political will. Mendorong aktor politik lokal agar responsif, proaktif, dan adaptif terhadap kebijakan top-down pusat dalam bidang pendidikan berbasis teknologi informasi digital dalam rangka menyiapkan SDM unggul bagi pembangunan daerah dan juga pembangunan bangsa. Yang ketiga, human behavior transformation. Transformasi mindset dan attitude para aktor di tingkat sekolah bahwa teknologi informasi digital merupakan suatu keniscayaan yang harus dikuasai oleh guru dan siswa sebagai dampak perkembangan teknologi informasi digitalisasi yang terus berkembang dan merupakan tuntutan global. Ketika siswa memasuki dunia pendidikan tinggi dan juga dunia kerja, apabila mindset dan attitude tidak berubah, akan berdampak pada masa depan siswa yang akan tertinggal. Saran dan rekomendasi kebijakan. Untuk memastikan kerangka kebijakan adaptif ini berjalan, diperlukan langkah-langkah strategis yang tegas. Yang pertama, regulasi afirmatif daerah. Pemerintah daerah harus mengeluarkan regulasi teknis yang eksplisit mengenai alokasi anggaran dan infrastruktur digital yang memihak sekolah swasta kecil dan sekolah di daerah terpencil atau 3T. Yang kedua, redesign pelatihan guru, merancang program pelatihan kompetensi guru yang kontekstual dan aplikatif, berfokus pada pedagogi digital dan pemanfaatan perangkat digital dengan bandwidth terbatas. Yang ketiga, integrasi SPBE total, melakukan upaya nyata untuk mengintegrasikan SPBE secara menyeluruh di sektor pendidikan untuk mendukung tata kelola data yang terpusat dan efisien sehingga kebijakan menjadi tepat sasaran. Yang terakhir, kesimpulan dan seruan akademik. Analisis kebijakan digital di bidang pendidikan di wilayah 3T adalah seruan bagi reformasi kebijakan publik dalam bidang pendidikan tingkat menengah di daerah 3T. Kegagalan mencapai implementasi yang efektif adalah kegagalan moral dalam memenuhi hak setiap anak untuk memiliki masa depan yang setara. Model Asadoma yang diusulkan adalah kerangka kerja strategis yang komprehensif, adaptif, dan kontekstual. Keberhasilan implementasi kebijakan ini memerlukan local political will yang responsif, affirmative policy, dan human behavior transformation. Mari kita berkomitmen untuk menjadikan administrasi publik sebagai alat transformatif yang memastikan setiap anak di setiap sekolah di wilayah 3T dan daerah pinggiran mendapatkan kesetaraan di dalam pengetahuan dan keterampilan digital yang adil dan sejahtera. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini dan semoga ini bisa menjadi bahan kritis bagi semua yang hadir
para pakar, para akademisi di bidang administrasi publik dari seluruh Indonesia. Dan mohon maaf, saya tidak dapat hadir lebih lama di sini karena ada agenda-agenda lain yang sangat penting yang saya harus hadiri. Ya. Terima kasih atas perhatian. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran seluruh peserta dari seluruh Indonesia pada konferensi dan kongres IAPA 2025. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur atas presentasinya. Kami mohon yang terhormat Bapak Wakil Gubernur berkenan untuk tetap berada di atas panggung karena acara akan dilanjutkan dengan penyerahan Cindramata dari DPD IAPA kepada Bapak Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur. Kami mengundang Profesor Kwon Gi-hyun dan Mr. Agustino Letencio de Deus untuk berkenan naik ke atas panggung dan untuk mengikuti sesi foto bersama Bapak Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur. We would also like to invite Professor Kwon Gi-hyun and Mr. Agustino Letencio de Deus to join us to the stage for a photo session together with the Vice Governor of East Nusa Tenggara. Penyerahan Cindramata akan dilakukan oleh Ketua DPD IAPA Profesor Dr. Agus Pramusinto MDA. Kepada yang terhormat Bapak Irjen Pol Purnawirawan Dr. Andus Joni Asadoma M.Hum, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur. The souvenir of appreciation will be presented by Profesor Agus Pramusinto, Chairman of the IPA Regional Executive Board, to the Honorable Mr. Irjen Pol Dr. Andus Joni Asadoma, Vice Governor of East Nusa Tenggara. Selanjutnya kami memohon Bapak Prof. Agus untuk menyerahkan souvenir kepada ketiga keynote speaker, Prof. Stein Christiansen, Prof. Kwon Gi-hyun, dan Bapak Mr. Agustino.